Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Mohon maaf, ahibati fillah, tadi terputus penjelasan tentang hukum mut'i dan ini bagian lanjutannya. Baik, tadi kita selanjutnya misalu dzalika fil ibadati. Ya, kata penulis, ya tadi yang terakhir kita bahas kan, wala yakunu syai'u sahihan, sesuatu itu tidaklah dinyatakan sah illa bitamami syurutihi, kecuali dipenuhi atau terpenuhi syarat-syaratnya, wantifai mawani'ihi, atau dan hilangnya, tidak adanya penghalang, ya tidak adanya penghalang. Sekali lagi, sesuatu itu tidak dinyatakan sah kecuali ada dua yang dipenuhi. Yang pertama, syarat-syaratnya terpenuhi. Yang kedua, penghalang-penghalangnya tidak ada. Jika syarat terpenuhi dan penghalang tidak ada, maka sesuatu itu telah dinyatakan sah. Misalu dzalika fil ibadah, contoh sah dalam urusan atau masalah ibadah. An ya'tiya bis salati fi waqtiha, seseorang melaksanakan salat pada waktunya. Tamata syurutiha, syaratnya semua dilaksanakan. Wa arkaniha, rukun-rukunnya juga. Wa wajibatiha, dan kewajiban salat juga dilaksanakan. Maka pada saat itu salatnya dinyatakan sah. Dan kalau salatnya dinyatakan sah, bagaimana? Apa dampaknya? Dampaknya adalah tanggungan pelaksanaan sholatnya sudah selesai, dan tuntutan untuk melaksanakan sholatnya juga sudah tidak ada, dan tambahan orang yang melaksanakannya mendapatkan pahala. Wa mithalu dzalika fil uqud, dan contoh hal itu dalam akad perjanjian, ya, contoh akad perjanjian dinyatakan sah jika memenuhi syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. An ya'tida bai'an, apabila seseorang melakukan perjanjian jual beli tamata syurutihi, di mana syarat-syarat jual belinya telah terpenuhi, ya, al-ma'rufah, syarat-syarat yang telah diketahui, ma'antifa imawanihi, dan tidak adanya ya penghalang pada saat itu. Contoh yang ada penghalangnya untuk melaksanakan jual beli, yaitu apabila seseorang dalam kondisi hajar, sedang dicekal oleh pemerintahan, tidak boleh melakukan tindakan jual beli. Kalau kita melakukan tindakan jual beli dengan orang yang dicekal, maka akad jual belinya tidak sah sebab adanya penghalang. Fa in fuqida syartun minasyuruti, apabila salah satu syarat dari syarat-syarat yang ditetapkan hilang atau tidak terpenuhi satu syarat saja, awujida mani'un min mawani'i, atau ada penghalang dari penghalang-penghalang yang ditetapkan walaupun penghalangnya cuma satu, imtana atis sihah, maka nggak dianggap sah. Ya, suatu amalan tidak dinyatakan sah kalau salah satu syaratnya saja tidak terpenuhi atau ada satu penghalangnya. Misal faqdu syarti fil ibadah, contoh hilangnya salah satu syarat dalam ibadah. An yusolliya bila taharatin, jika seseorang melaksanakan salat tanpa taharah. Jika seseorang melaksanakan salat tanpa taharah, maka salatnya nggak sah. Kenapa? Karena salah satu syarat salat tidak terpenuhi. Wa mithal faqdu syarti fil aqdi, dan contoh hilangnya atau tidak terpenuhinya salah satu syarat dalam akad perjanjian. An yabi'a ma la yamliku, jika seseorang menjual sesuatu yang bukan miliknya. Karena di antara syarat sah jual beli adalah kepemilikan barang yang dijual. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwal Furqan, wa misal wujudul mani'i fil ibadah, dan contoh adanya penghalang dalam ibadah walaupun cuma satu penghalangnya.
an yatatawwa binaflin mutlaqin fi waqtin nahyi. Contoh penghalang dalam ibadah, an yatatawwa binaflin. Seseorang melaksanakan salat sunnah mutlak. Salat sunnah yang boleh dikerjakan kapan saja. Fi waqtin nahi, tapi dilaksanakannya di waktu terlarang. Ya. Maka sholatnya dinyatakan gak sah. Kenapa? Karena adanya penghalang. Apa penghalangnya? Yaitu waktu terlarang sholat. Wa mithal wujudul mani'i fil aqdi, dan contoh adanya penghalang dalam akad perjanjian, an yabi'a man tulzimuhu al-jum'atu syai'an. Apabila orang yang lazim, harus, wajib sholat Jumat, dia harus sholat Jumat. Karena laki-laki, merdeka, sehat, mukim, dewasa, berarti dia wajib untuk datang sholat Jumat. Dia malah jualan. Maka siapa yang jual beli dengan orang yang wajib sholat Jumat, jual belinya tidak sah. Loh kok jual belinya nggak sah? Kenapa memang? Ya karena melakukan transaksi jual beli bersama orang yang seharusnya dia mendatangi masjid untuk sholat Jumat. Terus apa konsekuensinya kalau nggak sah jual belinya? Nggak halal yang dibeli. Dia beli makanan, dia makan, nggak halal yang dia makan. Berat ini ya ikhwan. Ba'da nida'i hatsani, setelah azan Jumat yang kedua, ala wajhin la yubah, dan dia tidak boleh untuk melakukannya. Namun dalam hal ini ada pengecualian ya ikhwan. Boleh berbelanja atau membeli sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan, kelancaran ibadah sholat Jumat, walaupun setelah azan yang kedua. Misal setelah azan yang kedua mati lampu, jadi gelap, suaranya gak kedengeran. Kemudian takmir masjidnya pergi ke Indomaret misalnya, atau ke Alfa, atau ke tukang pulsa untuk beli pulsa listrik misalnya. Boleh seperti itu ya, boleh, karena darurat. Tujuannya untuk kelancaran, kelangsungan ibadah sholat Jumat. Itu dia contoh-contoh ya yang berkaitan dengan sahnya suatu ibadah atau suatu akad perjanjian jika syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalang-penghalangnya tidak ada. Baik, ini tambahan buat semuanya, dan tambahan ini tidak ada di dalam kitab Al-Usul min Ilmil Usul, yaitu pengertian syarat. Syarat itu artinya apa sih? Syarat secara bahasa artinya tanda. Alamatun. Syarat secara bahasa artinya tanda. Sedangkan syarat secara istilah adalah perkara yang harus lebih dulu dipenuhi sebelum ibadahnya. Syarat sholat berarti yang termasuk dalam syarat sholat harus dipenuhi, harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan sholat itu sendiri. Yalzamu min faqdihi intifa al-hukmi, di mana perkara yang dibilang syarat itu jika dia tidak terpenuhi maka ibadahnya atau amalannya atau akad janjinya tidak sah. Dan jika syarat itu ada, nggak mesti melaksanakan ibadah atau akadnya, ya, nggak mesti. Misal contohnya syarat sah sholat kan wudu. Kalau kita nggak wudu ya sholatnya nggak sah. Tapi kalau kita wudu ya belum tentu juga untuk sholat. Ada kalanya ketika kita ngantuk kita wudu. Apakah setelah wudu harus sholat? Enggak. Syarat itu kalau dia ada nggak harus melaksanakan ibadah. Tapi kalau dia nggak ada ibadah nggak sah. Itu namanya syarat.
Tayyib. Hibati fillah, mungkin sampai di sini perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dicatat perkara-perkara pentingnya dan ditanyakan jika ada kesulitan. Dan terakhir mohon ya, untuk absen silakan kalian tulis nama di kolom komentar supaya terlihat siapa-siapa saja yang sudah belajar. Tolong ditulis nama di kolom komentar sebagai absen. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.